Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Muhammad Fadila Gibran dengan NIM 123 2010 150. Di sini saya akan menjawab soal UTS Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Eee, Soal yang pertama ada, jelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu sendiri adalah sebuah sistem atau sebuah software, yang mana itu, adalah sebuah sistem yang terpadu yang mengelola data, informasi, dan proses administrasi pendidikan, terutama pendidikan Islam, melalui teknologi dan, banyak, informasi yang digunakan untuk mendukung dari fungsi manajerial, akademik, dan, eee, operasional lembaga pendidikan Islam ini sendiri. Dan perannya tentu banyak sekali seperti meningkatkan efektivitas, data dari peserta didik, guru, dan keuangan, terus ada mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mempercepat layanan administrasi dan pelaporan pendidikan. Mari kita lanjut ke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, uraikan komponen utama dalam sistem informasi manajemen pendidikan Islam, serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Di sini saya mendapatkan jawaban bahwa, komponen, untuk utama untuk SIMPI ini terdiri dari 5, di antaranya ada perangkat keras atau hardware yang mana ini, seperti CPU atau sebuah mesin-mesin yang kita tahu, komputer, monitor, segala macam, jaringan, output, input, segalanya. Selanjutnya itu ada perangkat lunak atau software, sebuah aplikasi atau, sistem jaringan yang telah dibentuk oleh, manajemen akademik dan keuangan, serta administrasi pada sekolah tersebut. Terus ada basis data atau database yang mana kan, adalah tempat penyimpanan terpusat data siswa, guru, kurikulum, dan keuangan. Yang mana ini, sudah terdata sebelumnya sehingga, dimasukkan ke dalam basis data atau database ini. Terus yang keempat ada prosedur. Ya ini adalah, tata cara operasional yang, digunakan dalam pengelolaan dan penggunaan sistem, sehingga ini menjadi, salah satu tonggak, akan berjalannya, sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini. Terus kelima dan terakhir ada SDM, sumber daya manusia, operator, admin, guru, dan pimpinan lembaga yang memanfaatkan sistem. Jadi tentunya kita tahu bahwa jika tidak adanya sumber daya manusia, tentu, eee, sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini tidak akan berjalan. Karena kan, ketidakadanyanya operator atau, eee, orang yang terlibat di dalam SIMPI ini. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Itu jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Oke, untuk hal itu saya mendapatkan jawaban yang cukup menarik. Hubungannya dengan kesemuaan yang ditanyakan dalam pertanyaan tersebut, di antara lainnya transparansi. Ya tentu, apalagi di era digital ini semuanya menjadi transparan dan, apa itu namanya, harus, terpublikasikan sih. Ada transparansi yang boleh dipublikasikan, ada juga yang tidak boleh dipublikasikan tentunya. Terus tingkat keakuntabilitasnya menjadi sangat
lebih spesifik dikarenakan kita menggunakan digital yang mana administrasinya lebih terekam dan lebih terjaga sehingga memudahkan audit serta pertanggungjawaban atas eh, pengerjaannya. Terus terakhir ada mutu pelayanan. Proses menjadi cepat, akurat, dan efektif dan menjadi kebutuhan siswa maupun guru seperti itu. Tapi pelayanan ini tentunya dibarengi dengan edukasi terhadap siswa, guru maupun wali murid yang mungkin kurang tahu akan teknologi ini. Biasanya situ sering ada petugasnya sendiri untuk mengedukasi para wali murid ini, baik guru juga baik pun murid juga. Untuk soal keempat dengan banyak sekali ya. Sebuah madrasah sanawiyah ingin ini ceritanya, tapi untuk pertanyaannya langsung saja, yaitu pertanyaannya sendiri, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam pengembangan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan. Itu studi kasusnya mungkin akan saya bacakan kembali. Sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan. Selama ini semua data masih dikelola secara manual menggunakan buku catatan dan lembar Excel yang terpisah. Kepala madrasah berencana mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan. Untuk jawaban yang saya dapat itu cukup banyak. Di antaranya ada analisis kebutuhan. Jadi apa yang diperlukan oleh sekolah tersebut, apakah sistemnya bermasalah atau diperlukan tenaga kerja yang mumpuni pada teknologi. Ya pokoknya identifikasi dasar dan proses yang diperlukan untuk mencapai yang namanya perubahan tersebut dan implementasinya. Terus ada perencanaan sistem. Jadi sistem yang akan kita gunakan itu bertujuan untuk apa, apakah memiliki spesifikasi fitur yang lengkap, anggaran yang sesuai dan mencukupi, serta jadwal pengimplementasian yang jelas. Terus ada perancangan atau desain. Seperti perancangan basis data antar muka pengguna atau UA. Terus itu ada alur proses sistem. Keempat ada pengembangan development, yaitu membuat atau membangun aplikasi web berbasis SIMS dengan fitur sesuai kebutuhan madrasah. Seperti yang mungkin ada di kemarin yang dijelaskan oleh kelompok berapa itu aku lupa, ada RKM rancangan keuangan anggaran madrasah, yang mana itu adalah sebuah aplikasi web dari Kementerian Agama yang digunakan untuk mengatur sekolah tersebut. Terus yang kelima itu ada uji coba testing, ya tentu ada tes terhadap fungsional dari web atau aplikasi yang sedang dikembangkan oleh sekolah sehingga memiliki efektivitas atau kefleksibelan yang mantap. Terus keenam ada pelatihan pengguna. Tentu baik itu guru, staf TU, kepala madrasah itu harus mampu mengoperasikannya atau menjalankannya sehingga semua guru, staf ataupun baik kepala madrasah sendiri ketika ada wali murid yang menanyakan tentang aplikasi dan web ini mudah untuk menjelaskannya. Apalagi beberapa sekolah menengah atas atau SMA yang
Saya tahu ada beberapa yang menggunakan aplikasi sendiri untuk memantau nilai mahasiswa, memantau, eee, kehadiran mahasiswa dan, eee, sebagai basis data juga, atas prestasi-prestasi yang telah dia capai. Iya. Dan terakhir sebagai implementasi dan evaluasi sistem, sistemnya dijalankan, kemudian dilakukan evaluasi berkala untuk perbaikan dan pembaruan fitur. Jadi walaupun mungkin ketika setelah uji coba itu berhasil, tetapi, perkembangan, evaluasi, dan perbaikan itu harus tetap berlanjut sampai, seterusnya. Baik itu melalui kritik ataupun saran yang dilemparkan oleh para murid, ataupun oleh para guru, ataupun oleh para wali murid itu sendiri. Sehingga kita dapat, membangun sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini dengan baik. Ya, dengan, manajerial yang baik, ini dapat membuat implementasi yang lebih sederhana, cepat, luas, dan tentunya dapat beradaptasi dengan, kemajuan teknologi. Ya, itu saja jawaban yang dapat saya jawab dari keempat soal yang telah, diberikan kepada saya dan teman-teman kalian di ujian tengah semester kali ini. eee saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.